Selamat bergabung dalam ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap melalui pelayanan hari ini, Anda dapat diberkati lebih lagi melalui firman dan pujian yang akan dibawakan. Mari, siapkan yang terbaik untuk mengikuti ibadah hari ini. Persiapkan hati dan pikiran yang rindu untuk hadirat Tuhan, dan selamat mengikuti ibadah Tuhan. Shalom, Jemaat Berkat Bagi Bangsa yang dikasihi oleh Kristus. Tahun ini kita sudah belajar bersama-sama bagaimana kita be the gospel, menjadi Injil yang terbuka di hadapan semua orang agar Injil dapat diberitakan. Memasuki semester kedua tahun ini di bulan Juli, kita akan belajar dengan tema Blameless Witness, saksi yang benar. Di dalam minggu pertama, kita akan melihat kesaksian Rasul Paulus dari 1 Tesalonika 2 ayat 10 sampai 12. Di dalam memberitakan Injil, Rasul Paulus sudah sering mengalami penganiayaan. Hal yang sama terjadi ketika ia pergi memberitakan Injil di kota Tesalonika. Meskipun ada hambatan dan tantangan yang berat, dengan anugerah Tuhan, Paulus tetap berani datang memberitakan Injil ke Tesalonika. Paulus memberitakan Injil dengan maksud yang murni, tanpa tipu daya dan motivasi yang tersembunyi. Paulus menyadari bahwa Allah telah memanggil dan mempercayakan tugas pelayanan kepadanya. Ia memberitakan Injil bukan untuk mendapatkan pujian dan mencari keuntungan, melainkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Baik jemaat di Tesalonika maupun Tuhan tahu dan menjadi saksinya bahwa Paulus memberitakan dengan motivasi yang benar. Dia memberitakan Injil, melayani dan mengajar dengan penuh kasih dan keramahan, serta rela berbagi hidup dengan jemaat di Tesalonika, seperti kasih seorang ibu dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Kita perlu menyadari bahwa kita dapat melayani karena Tuhan telah memanggil dan mempercayakan tugas pelayanan kepada kita. Oleh karena itu, kita harus melayani dengan motivasi yang benar dan bukan mencari pujian serta keuntungan sendiri. Tujuannya satu adalah agar selalu menjadi berkat bagi sesama kita. Terus menjadi saksi yang benar. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik ya? Wah, luar biasa, Tante Uwa nomor 1. Lama kita nggak jumpa ya. Pagi hari ini kita mau datang dengan penuh kerinduan. Amin. Dengan penuh sukacita tentunya. Dan kita mau menyanyi, memuji Tuhan. Dan satu hal lagi juga kita mau dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai semuanya ini. Kami sungguh bersyukur di pagi hari ini ya Tuhan. Buat kesempatan yang Tuhan sudah beri untuk kami. Kalau selama seminggu yang lalu hingga hari ini kami boleh melihat, mengecap betapa Engkau baik buat kami Tuhan. Dan inilah waktunya buat kami. Untuk kami boleh duduk diam. Kami boleh memuji, untuk kami selanjutnya kami boleh mendengarkan sabda-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau Tuhan yang ditinggikan, Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau ya Tuhan yang sudah memilih dan menyelamatkan hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih.
Pagi hari ini hanya nama-Mu Tuhan yang layak disembah. Pagi hari ini hanya nama-Mu yang layak ditinggikan. Terima kasih Bapa. Ajaiblah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku sanjung di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung, Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi, mari sama-sama katakan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab hanya Dialah Imam besar aku. Ku sanjung, Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung, amin. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung, Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku sanjung, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang sekali lagi dengan penuh sukacita. Ku sanjung di tempat yang maha tinggi, hanya Dialah Imam besar itu, Imam besar. Oleh sebab itu, di tempat yang maha tinggi dari yang lain, dan ku datang
dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, kita datang untuk menyembah-Nya. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Biarlah setiap jemaat pagi hari ini menaikkan ucapan syukur, menaikkan penyembahan pujian bagi Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Hanya Dialah yang layak ditinggikan pagi hari. Oh, naikkan ucapan syukur buat kasih-Nya, buat pengorbanannya. Hanya Kau yang layak disembah, yang ditinggikan. Namamu besar, ajaiblah Kau Tuhan, kuasa. Haleluya.
layak menaikkan ucapan syukur kami. Pagi hari ini kami mau bersyukur Tuhan. Tuhan sendiri yang sudah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang sudah mati terhadap dosa sekarang hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya itu kita telah disembuhkan. Sebab dahulu kita sesat seperti domba, tetapi sekarang kita telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa kita, yaitu Yesus Kristus. Biarlah pagi hari ini setiap jemaat di tempat ini maupun yang ada di rumah benar-benar boleh merasakan betapa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dengan demikian kita akan dengan sepenuh hati memuji, memuliakan nama Tuhan. Yesus Tuhan. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia berkuasa. Sekali lagi katakan ya Yesus baik. Yesus baik. Ungkapan ini biarlah meluap dari dasar dari hati yang paling dalam kita. Mengakui bahwa Yesus baik. Sekali lagi katakan ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Amin.
puji syukur hanya bagimu Tuhan. Ya, sebab Kau yang layak dipuja. Oleh sebab itu kami mau bersorak, ya, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Amin. Sekali lagi, mari sama-sama katakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Iya, benar. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Amin. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Sekali lagi katakan. Soraklah. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Biar jemaat, mari serukan dengan keras. Soraklah, Soraklah, haleluya, haleluya. amin. Soraklah, haleluya. Sekali lagi, oh. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Oh, haleluya. Oh, amin. Amin, amin. Dia baik. Kebaikannya sampai kapan? Selamanya. Kita kalau melihat situasi sekarang ini, banyak orang merasa ragu, kalut, bahkan akhirnya bertindak penuh emosi. Karena memang situasi hari-hari ini tidak baik. Benar? Betul? Dan kita sedang menuju kepada zaman akhir memang. Tetapi satu perkara, inilah gunanya kita percaya kepada Kristus. Jadikan Kristus itu batu karang yang teguh buat kita. Amin. Amin. Beritus kiri kanan saudara, Yesus batu karang yang teguh. Oh, haleluya. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku. Nyanyikan pujian ini. Kaulah batu karangku yang teguh.
yang teguh, Kaulah batu karangku, yang teguh, Yesus Kristus Tuhan. Yesus, Kaulah batu karangku yang teguh. iya. Lalu Yesus, Kaulah perisai bagi jiwaku. amin. Takkan tergoyahkan oleh lawan-lawanku. Engkaulah dasar bagi imanku. Yesus, Kaulah batu karangku yang teguh. oh, Yesus, Yesus, Kaulah perisai bagi jiwaku. Dan takkan tergoyahkan oleh lawan-lawanku. Engkaulah dasar bagi imanku. Karangku yang teguh, Kaulah batu karangku, yang teguh, Kaulah batu karangku, Yang teguh, Yesus Kristus Tuhan. Kaulah batu karangku, yang teguh, Kaulah batu karangku, yang teguh, Kaulah batu karangku, yang teguh, Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudara. Sekali lagi katakan, Yesus. Kaulah batu karangku yang teguh. Amin. Yesus, Kaulah perisai bagi jiwaku. Takkan tergoyahkan oleh Lawan-lawanku. Engkaulah dasar bagi imanku. Kaulah batu karangku, yang teguh, Kaulah batu karangku, yang teguh, Kaulah batu karangku, yang teguh, Yesus Kristus Tuhan. Kaulah batu karangku. Ya, yang teguh, Kaulah batu karangku, yang teguh, Kaulah batu karangku, yang teguh, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kalau Dia mengharapkan kita batu karang yang teguh, apa yang bisa kita khawatirkan untuk masa depan kita? Semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Oleh sebab itu, jangan pernah ragu menjalani hari-hari kita. Bersama Dia, kita bisa. Dan bersama Dia, kita bisa berkata, takkan tergoyahkan. Dasar bagi imanku. Kaulah batu karangku, yang teguh, Kaulah batu karangku, yang teguh, Kaulah batu karangku, yang teguh, Yesus Kristus Tuhan. Kaulah batu karangku, yang teguh, Kaulah batu karangku, yang teguh, Kaulah batu karangku, yang teguh, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Oh, Yesus Kristus Tuhan. Dialah batu karang kita. Amin. Ya. Lebih meriah lagi buat Tuhan Allah kita. Ini pernyataan iman kami pagi hari ini, Tuhan. Dalam situasi seperti apapun, dan kami sadar, Tuhan, kami sedang menuju
menjelang menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Biarlah Tuhan, sepanjang kami menunggu ini Tuhan, kami boleh tetap teguh di dalam Engkau. Kami boleh tetap bersandar penuh kepadamu Tuhan. Dan kami semakin hari, semakin cinta, semakin menambah iman kami kepadamu. Kaulah batu karang kami yang teguh. Sebentar kami akan mempersembahkan persembahan. Apa yang kami persembahkan kembali untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Bapak Ibu untuk bisa duduk kembali. Persembahan bisa dilakukan dengan melalui QRIS yang ada di layar saudara atau bisa dimasukkan ke tempat yang telah disediakan. Sekali lagi mari sama-sama katakan kerinduan kita pagi hari ini. Firman-Mu siang dan malam ku renungkan dan ku pegang di dalam. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah
Yesus Tuhan. Yesus. Hingga di pertengahan ibadah ini, mari ambil waktu sejenak merenungkan, sudahkah kita melakukannya seperti kata lagu yang terakhir ini, sebagai bukti bahwa kita mengasihi Dia. Kita tinggal dalam firman-Nya. Yesus Tuhan. Dia sungguh baik. Yesus sangat baik. Yesus Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menilik hati setiap kami dan Engkau menjumpai cinta kepadamu itu ada di dalam hati kami. Bahkan dengan segenap hati kami boleh nyatakan, Tuhan, kami mengasihi Engkau lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Lebih dari apapun yang berharga. Engkau segalanya bagi kami ya Bapa. Kami mengasihi Engkau. Dan kami hadir pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Engkau mengundang kami untuk mendapat yang terbaik dari Engkau. Engkau mengundang kami untuk Engkau mengarahkan kami. Untuk Engkau melengkapi kami. Membentuk kami, memerdekakan dan memulihkan kami. Mengembalikan kami kepada kualitas yang seharusnya. Ini momen-momen paling berharga dalam hidup kami ya Bapa. Ketika kami boleh berjumpa dengan pribadi-Mu sendiri. Melalui setiap kebenaran firman yang Kau akan nyatakan bagi kami. Dan kami percaya Roh Kudus sendiri yang bisa, yang mampu berbicara kepada setiap kami putra-putrimu. Secara spesifik. Dan tidak ada setiap kebenaran yang diberitakan itu akan kembali dengan sia-sia. Setiap kebenaran akan mengerjakan kehendak Bapa dalam hidup setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Dan kami boleh persembahkan segenap perhatian kami, segenap konsentrasi kami. Kami mau serius, kami mau sungguh-sungguh mendengar dari Bapa apa yang kami harus kerjakan di hari-hari kami selanjutnya. Dan kami percaya kerinduan Bapak cuma satu. Supaya pribadinya dapat terlihat dari hidup kami. Terima kasih kami mau meresponi firman-Mu. Kami mau meresponi setiap pengertian dari Roh Kudus. Kami mau hidupi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita putra-putri Tuhan yang disayang Tuhan. Katakan, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Shalom.
Haleluya, semangat belajar, amin. Iya, tiap kali kita datang ke gereja harus membawa hati yang mau belajar ya. Kalau kita nggak bawa hati yang mau belajar, maka sia-sia kita datang ke sini ya. Sia-sia kita datang ibadah. Kenapa? Karena kita nggak akan pernah bisa menangkap maksudnya Tuhan. Dan saudara tahu kalau kita nggak menangkap maksudnya Tuhan, kita nggak bisa menangkap maunya Tuhan, maka kita nggak akan menghidupi loh apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau bayangin kita ini diciptakan untuk Tuhan. Tapi sepanjang hidup kita nggak pernah serius menanggapi kehendak Tuhan dan menghidupi kehendak Tuhan. Maka saya boleh katakan sia-sia loh hidup kita. Walaupun mungkin di dunia ini kita merasa kita punya segalanya, kita bisa segalanya. Tetapi ketika kita mengerjakan hidup kita ini di luar apa yang dikehendakinya, maka semuanya akan hanya berhenti sampai pada kematian kita. Ya, makanya itu saya bilang, yang utama dalam hidup ini adalah memahami, mencari kehendak Tuhan, memahami apa yang Tuhan mau, menghidupinya supaya benar-benar hidup kita ini tidak sia-sia. Amin. Nah, hari ini saya bersemangat sekali karena saya diberi tema yang luar biasa. Ya, tentang kesaksian Paulus. Kalau saya singkat gitu ya, temanya ini hanya satu kata, tested. Wah, gitu ya. Tested artinya kesaksian dari Paulus ini bagaimana bukan kesaksian itu tentang dirinya ya, tetapi itu diakui, disaksikan, dibuktikan oleh orang sekitarnya. Bahkan itu tested atau teruji menurut ukuran Tuhan. Wah, keren ya. Nah, mungkin kita akan baca aja ya di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Ya, kita akan baca bergantian. Perikopnya berbunyi, pelayanan Paulus di Tesalonika. 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 1 sampai 12. Saya akan baca ayat yang ganjil. Saudara semua membaca bersama-sama ayat yang genap. Demikian bunyi firman Tuhan, kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Lima, karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. 6. Tujuh, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. 8. Sembilan, sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. 10. Sebelas, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya. Telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. 12.
Amin. Dari semua ini, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12, ya, itu satu rangkaian yang sebetulnya komplit. Sudah komplit menceritakan bagaimana bukan perjalanan pelayanannya Paulus, bukan. Tetapi ini menceritakan kualitas pribadi Paulus yang bisa dilihat bukan dari pelayanannya, bukan ketika dia ada di mimbar, bukan ketika dia sibuk-sibuk dalam kegiatan rohani, tetapi justru ayat 1 sampai 12 ini menunjukkan bahwa ini loh kualitas dari Rasul Paulus, kualitas pribadi yang bisa dilihat, yang bisa dibuktikan melalui cara hidupnya, melalui sikapnya, melalui caranya membangun hubungan, dan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi ayat-ayat ini walaupun temanya atau perikopnya bunyinya adalah pelayanan Paulus di Tesalonika, tetapi Tuhan mau ajak kita melihat jauh lebih dalam dari apa yang tertulis dalam perikop itu. Ini bukan berbicara tentang kualitas pelayanan, kualitas kegiatan rohani, no. Tetapi ini lebih berbicara kepada Tuhan mau tunjukkan ini loh pribadi, kualitas pribadi yang bisa engkau lihat dari kehidupannya sehari-hari. Berarti ini juga berbicara tentang saudara dan saya. Amin. Mungkin kau berkata, saya ini enggak pelayanan loh Bu, masih belum punya waktu banyak untuk saya melayani. Harusnya ini ayat-ayat untuk hamba-hamba Tuhan itu loh yang berada di medan peperangan dalam pelayanan. Oh enggak saudara. Ayat-ayat ini itu berlaku juga untuk saudara dan saya. Karena ini tidak berbicara tentang batasan pelayanan atau kegiatan gereja. Tapi ini berbicara tentang kualitas pribadi yang harus saudara dan saya miliki. Ada amin ya? Dan di ayat yang ke-10 ini merupakan konklusi dari semua yang bisa dilihat dari pribadi, kualitas pribadi Rasul Paulus. Ayat yang ke-10 bunyinya begini. Kamu adalah saksi, berani benar ya. Benar ya? Berani benar nih Paulus ngomong. Kamu adalah saksi. Ini ngomongnya sama orang sekitar loh. Oh berani benar ini. Pada umumnya orang menutupi segala sesuatu tentang dirinya. Nggak pengen orang lain tahu, betul ya? Tetapi Rasul Paulus bisa berani ngomong, kamu kan tahu, kamu menyaksikan, kamu sudah membuktikan. Dan lebih berani lagi ketika Rasul Paulus berkata begini, demikian juga Allah, artinya apa? Loh aku berani kok berhadapan dengan manusia dan juga Allah. Ketika dia, Tuhan dan orang-orang sekitar melihat, meneropong, memeriksa kehidupan Rasul Paulus, mereka menemukan yang namanya integritas secara utuh dalam satu pribadi, yaitu Rasul Paulus. Gak banyak orang berani ngomong, kan kamu tahu tentang aku. Kebanyakan orang akan menutupi dirinya, apalagi itu tentang kelemahannya. Tetapi Rasul Paulus berani benar. Transparansi terjadi di sini. Dan saudara tahu kalau diomong, kamu kan tahu. Demikian juga Allah itu tahu. Kamu jadi saksi, Allah juga jadi saksi. Itu artinya begini. Rasul Paulus mau ngomong, kamu sudah melihat, kamu sudah menyaksikan, kamu sudah membuktikan perilakuku sehari-hari seperti apa, cara hidupku sehari-hari seperti apa, caraku melayani seperti apa, bahkan caraku membangun hubungan dengan kalian, membangun hubungan dengan Allah itu seperti apa. Dan semuanya enggak ada yang tertutup bagimu. Dan ketika seseorang berani ngomong begini, itu berarti dia sudah menghidupinya, betul ya? Kalau dia enggak menghidupi, enggak berani, saudara. Karena Rasul Paulus tahu, aku sudah menghidupi. Makanya kalau aku diuji, makanya judulnya tested,
teruji. Kalau aku diuji, aku akan kedapatan transparan dan teruji dalam segala sesuatunya. Nah, kalimat selanjutnya ngomong begini. Apa yang mereka bisa lihat, apa yang Allah bisa nilai. Betapa saleh, waduh. Berani benar. Betapa saleh, betapa adil. Kata adil itu bukan sama rata ya. Makna adil itu adalah kita itu tahu menempatkan segala sesuatu di tempat yang tepat. Itu adil. Bukan sama rata, enggak. Adil itu adalah kita ngerti ya, apa yang harus kita lakukan, di mana kita harus tempatkan. Segala sesuatu in proper place. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Saya memberikan satu ilustrasi begini. Kalau adil itu adalah sama rata, saya ini kan ada dipercaya Tuhan pemuritan khusus senior ya, emak-emak. Sekarang sudah opa-opanya juga semangat jadi ikut, sekarang jadi ada opa-oma sekarang ya. Nah, kalau saya berlaku adil itu artinya sama rata, berarti ketika saya bagi coklat, tak bagi coklat semua. Betul enggak ya? Tapi justru itu saya enggak adil. Bagi sebagian opa-oma makan coklat oke. Ya. Tapi ya kalau opa-oma yang pabrik gula, saya kasih coklat, saya berlaku tidak adil. Betul ya? Membuat kematian lebih cepat gitu kan ya. Saya nggak adil. Jadi yang namanya adil itu bukan sama rata. Tetapi saya tahu siapa yang mesti saya kasih coklat, siapa yang cukup dengan crackers yang nggak ono rasanya gitu ya. Tapi aman buat semuanya gitu kan. Nah itu Rasul Paulus bisa ngomong loh, aku berlaku adil dengan catatan. Ngomong berlaku adil, berusaha menempatkan segala sesuatu pada tempat yang benar, rawan disalah ngerti enggak? Oh iya, rawan disalah ngerti saudara. Ya, makanya ayat 10 ini udah dalam banget. Kalau dia bisa ngomong kamu kan tahu, kamu menyaksikan, kamu membuktikan, Allah juga membuktikan. Bagaimana kualitas pribadiku, bagaimana kualitas hidup dan pelayananku. Ya, itu artinya ini semua ukurannya bukan pakai ukuran manusia, tetapi ukurannya Tuhan. Apa bedanya Bu? Beda. Kadang kita melakukan apa yang benar bisa disalah ngerti, kayak tadi ya. Berlaku adil, kalau orang nggak ngerti makna adil yang sebenarnya, lu bisa disalah ngerti. Dan menurut manusia yang menganggap kita salah karena kita melakukan apa yang benar, ya menurut mereka kita negatif atau positif penilaiannya? Negatif. Makanya nggak pakai ukuran manusia. Ukuran manusia itu subjektif banget. Betul ya? Satu orang berkata bahwa satu tak kasih coklat, satu tak kasih crackers, ngomongnya oh Bu Christine adil, Bu Christine memahami gitu kebutuhan masing-masing. Tapi kalau orang yang salah ngerti akan ngomong gini, Bu Christine gak adil. Kenapa itu dikasih coklat, ini kok gak dikasih coklat juga. Nah ini ukuran manusia, subjektif banget. Tapi Rasul Paulus gak pakai ukurannya manusia. Rasul Paulus pakai ukurannya Tuhan. Hidup saudara dan saya jangan pakai ukurannya manusia. Kita jadi orang bingung. Sebagian ngomong begini, sebagian ngomong gitu, kita mau ngikut yang mana? Tapi yang namanya tested, teruji dalam kehidupan Rasul Paulus, ini pakai ukurannya Tuhan yang absolut. Sampai saya ini boleh katakan gini loh, nyenengin Tuhan sama nyenengin manusia itu gampangan nyenengin Tuhan. Siapa yang sepakat dengan saya? Angkat tangan. Ya, nyenengin Tuhan itu lebih gampang. Ukurannya jelas gitu loh. Absolut, dulu sekarang sampai selama-lamanya dia tidak berubah. Lah masalahnya kalau manusia 5 menit bisa berubah. Nah, Rasul Paulus meneladankan kepada kita. Bahwa hidupmu, kelola hidupmu itu pakai ukurannya Tuhan aja. Jangan pakai ukurannya manusia. Dibilang di situ adil, lalu apalagi? Dan tak bercacatnya kami berlaku
di antara kamu yang percaya. Tak bercacat, berani ngomong tak bercacat, itu ukuran pakai ukurannya Tuhan. Kalau pakai ukurannya manusia, untuk orang yang salah ngerti sama kita, wakeh cacat yang kita. Betul ya? Dan kita akan frustasi gara-gara banyak orang yang nggak setuju dengan kita, yang salah paham dengan kita. Oh, bagi mereka tuh cacatnya kita banyak. Ya, itu membuat kita frustasi. Ya, dan kita akan lihat ya. Rasul Paulus ini menghadapi berbagai macam orang. Rawan disalah ngerti, iya. Tapi kenapa ya dia bisa begitu teguh menyelesaikan